I can't get down, I can't get down. 사고리 하늘로 jump along. Perkenalkan, nama saya Anissa Bayu. Perkenalkan, nama saya Michael Tononu. Perkenalkan, nama saya Andrino Kauwu. Saya Kevin Zagiman. Perkenalkan, nama saya Putri Konos. Perkenalkan, nama saya Rizky Christian Paduli. Pertama, kita masuk pada pengertian compliance atau ketaatan. Compliance berarti sistem penjualan dan penerimaan kas mengikuti suatu standar atau rambu-rambu yang tertulis dan telah disahkan atau diterbitkan oleh lembaga atau organisasi secara internal atau eksternal perusahaan. Muncul audit ketaatan atau compliance audit yang diatur di Statement on Auditing Standards atau SAS adalah untuk membantu perusahaan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap aturan baik secara internal, sebagai contoh misalnya SOP jam kerja, ataupun eksternal. Ketika melakukan pemeriksaan sistem penjualan dan penerimaan kas di sebuah perusahaan, audit ketaatan menjadi program kerja internal atau untuk memastikan kepatuhan 100% terhadap ketentuan yang berlaku. Audit ketaatan adalah program kerja yang menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan menurut Halim, pengertian audit kepatuhan adalah untuk menentukan apakah kegiatan finansial maupun operasi tertentu dari suatu entitas sesuai dengan kondisi-kondisi, aturan-aturan, atau regulasi yang telah ditentukan. Audit ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peraturan, dan undang-undang tertentu. Kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam audit kepatuhan berasal dari sumber-sumber yang berbeda. Audit ketaatan juga seringkali disebut sebagai audit aktivitas, di mana audit kepatuhan merupakan suatu tinjauan atas catatan keuangan organisasi untuk menentukan apakah organisasi tersebut telah melaksanakan prosedur-prosedur atau kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh otoritas yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, tujuan dari audit ketaatan sudah tentu untuk menentukan apakah klien telah mengikuti prosedur, tata cara, serta peraturan yang dibuat oleh otoritas yang lebih tinggi. Dalam melaksanakan compliance test penerimaan dan penjualan kas, auditor harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kelengkapan bukti pendukung. Yang kedua, kebenaran perhitungan matematis. Yang ketiga, otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang. Yang keempat, kebenaran nomor perkiraan yang didebit atau dikredit. Dan yang terakhir, kebenaran posting ke buku besar dan suku. Tujuan mengaudit siklus pendapatan yang pertama, kategori asersi keberadaan atau keteradaan yang penting. A. Transaksi. B. Saldo akun. Kedua, kategori asersi kelengkapan. Yang pertama, transaksi, seluruh penjualan penerimaan kas dan penyesuaian penjualan yang terjadi selama periode itu telah dicatat. B. Saldo akun, saldo piutang usaha seluruh klaim kepada pelanggan pada tanggal neraca. Ketiga, kategori asersi hak dan kewajiban. Yang pertama, transaksi, entitas memiliki hak terhadap piutang usaha dan kas yang dihasilkan dan penjualan yang tercatat. B. Saldo akun, piutang usaha pada tanggal neraca menunjukkan klaim legal entitas kepada pelanggan. 4. Kategori asersi penilaian atau alokasi. Yang pertama, transaksi, seluruh penjualan
penerimaan kas yang terjadi selama periode itu telah dinilai sesuai PABU dan telah di jurnal diiktisarkan dan diposting dengan tepat. B. Saldo akun, saldo piutang dan bruto di neraca. Kelima, kategori asersi penyajian dan pengungkapan. Yang pertama, transaksi, rincian penjualan penerimaan kas, dan penjualan mendukung penyajian di laporan keuangan termasuk diklasifikasikannya, pengungkapannya, saldo akun, pengungkapan terhadap piutang atau digadaikan telah dibuat secara wajar. Tahap audit. Yang pertama, memahami entitas yang diaudit. Auditor mengembangkan strategi audit awal didasarkan pada risiko salah saji material. Langkah pertama dalam menetapkan risiko adalah memperoleh pemahaman tentang entitas yang diaudit. Yang kedua, menetapkan materialitas. Pendapatan merupakan ukuran dari volume aktivitas setiap entitas. Biasanya pendapatan memiliki volume transaksi tinggi dan total pendapatan sangat penting. Terhadap laporan keuangan, pendapatan biasanya digunakan sebagai ukuran materialitas pada setiap penugasan. Pendapatan biasanya memberi penambahan pada piutang, usaha, kas dan arus kas dari aktivitas operasi piutang usaha, biasanya juga merupakan bagian yang material dari neraca. Transaksi dan saldo akun yang ada pada siklus pendapatan biasanya memiliki pengaruh yang material terhadap laporan keuangan untuk meningkatkan keefektifan dan efisiensi audit. Untuk mencapai tujuan audit siklus pendapatan, maka kehati-hatian harus dilakukan untuk mempertimbangkan risiko bawaan, risiko prosedur analitis, dan risiko pengendalian ketika memilih strategi audit untuk setiap tujuan audit. Materialitas atau salah saji yang dapat ditoleransi untuk piutang usaha relatif lebih tinggi daripada untuk akun aktiva lainnya untuk mengurangi pengeluaran untuk memperoleh bahan bukti audit. Aktivitas pengendalian penerimaan kas. Sistem manual. Pertama, fungsi penerimaan kas dipisah dari fungsi pencatat kas. Kedua, kas disimpan di tempat yang terhindar dari bahaya kebakaran serta bencana alam. Tiga, untuk penjualan tunai sebaiknya digunakan mesin register kas. 4. Prosedur penjualan tunai harus diawasi secara periodik. 5. Dalam setiap faktur yang dikirimkan kepada pelanggan harus dicantumkan nomor rekening perusahaan agar pada cek yang dibayarkan pelanggan dituliskan rekening tujuan pembayaran. 6. Sekretariat menerima cek pembayaran dan membuat daftar penerimaan kas yang diberikan kepada kasir yang disertai dengan cek, setelah itu ke bagian piutang usaha dan arsip sekretariat. 7. Pada akhir setiap hari kerja dilakukan perhitungan kas oleh kasir dan didampingi bagian yang independen terhadap kas, misalnya bagian akuntansi dan internal audit. 8. Melakukan rekonsiliasi bank oleh fungsi internal audit atau fungsi akuntansi. 9. Setiap hari manajemen memonitor jumlah kas harian, kelayakan jumlah penerimaan kas dan jumlah yang dikreditkan ke buku pembantu piutang usaha. Terakhir, manajemen secara aktif menindaklanjuti piutang yang diterima. Yang pertama, komputer melakukan pengecekan kesesuaian nama pelanggan di order dengan di arsip induk. Yang kedua, pencocokan komputer terhadap kredit yang diotorisasi untuk setiap pelanggan. Yang ketiga, pencocokan komputer terhadap barang yang dikurangi dari arsip induk persediaan dengan order yang disetujui. Keempat, untuk setiap pengiriman komputer harus mencocokkan dokumen pengiriman bernomor urut dengan pesanan penjualan yang disetujui. Yang kelima, komputer akan mencetak seluruh pesanan penjual yang belum terpenuhi. Yang keenam, komputer mencetak laporan yang dikirim namun belum ditagih. Yang ketujuh,
komputer melakukan penomoran berurut untuk setiap faktur penjualan. Yang ke-8, komputer membandingkan total pengendalian untuk seluruh dokumen pengiriman dengan total faktur penjualan. Yang ke-9, penjualan dicatat hanya berdasarkan faktur. Yang ke-10, komputer mencocokkan tanggal faktur dengan periode akuntansi ketika barang dikirim. Yang ke-11, komputer membandingkan harga jual dengan daftar harga teorisasi dan order penjualan. Yang ke-12, komputer selalu memeriksa saldo awal piutang ditambah penjualan kredit dengan saldo akhir piutang. Yang ke-13, komputer mencocokkan seluruh nomor pelanggan di faktur penjualan ke nomor pelanggan yang diorder penjualan.